Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi muhkam kitabih, tabarukan bi dzikrih wa ta'ambudan bi tilawatih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, seluruh para kesepuhan, guru-guru dan sahabat serta warga Nahdliyin SCNU Kota Bogor dimanapun berada, yang terutama puji syukur kehadirat Allah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terlimpah tercurah kepada junjungan agung kita Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diisra dan dimi'rajkan di bulan Rajab ini dan mendatangkan sebuah tugas dan sebuah pelajaran yang besar buat kita semuanya, ujian yang amat dahsyat sekaligus hasil yang amat membanggakan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Pada kesempatan ini kita mengambil pelajaran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna ru'ya allati, dan tidak sekali-kali kujadikan impian atau apa yang terlihat terpikturakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj illa fitnatan linnas, kecuali ujian dan gambaran bagi seluruh manusia. Di kesempatan Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan banyak hal yang sangat luar biasa, dan ini merupakan sebuah ujian. Betapa saat itu Rasulullah dipanggil oleh suara bagaikan seorang nenek-nenek, dan Jibril kemudian memberitakan kepada Rasulullah bahwa suara itu adalah suara dunia, suara dari pantulan dunia, yang menunjukkan bahwa seperti itulah dunia pada saat itu, sudah nenek-nenek. Didandani seperti apapun yang namanya nenek-nenek, ya tetap karijut, liput, udah sepuh, udah kolot, tidak bisa diobati lagi. Setiap penyakit ada obatnya kecuali tua. Kalau sudah tua ya tinggal bau tanah, artinya ya dia dengan tanah itu sudah dekat. Itu kondisi dunia saat itu, apalagi sekarang. Jadi mau dimodif seperti apapun, ya cuma satu. Rasulullah SAW dalam menjalankan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu beberapa kali berhenti untuk sholat. Padahal nyatanya Isra Mi'raj sendiri panggilan untuk sholat. Jadi sholat itu menjadi kebiasaan untuk Rasulullah mencari zona dan kondisi nyaman. Ketika berbicara dengan 4 sahabatnya, Rasul ditanya tentang apakah yang menjadi hobi Rasulullah SAW. Ternyata kegemaran baginda itu 3. Yang pertama wewangian, yang kedua istri yang solehah, dan yang ketiga wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Beliau jadikan salat itu sebagai hobi, sebagai hiburan. Banyak di antara kita yang mengadakan mencari hiburan itu dengan cara-cara yang kurang baik. Rasulullah mengajarkan kepada kita wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Rasul mengajarkan kepada kita tentang hiburan, tentang perlindungan, tentang berdoa, tentang permohonan, tentang cerita, tentang curhat, tentang apapun sebagai seorang hamba kepada Khaliknya, kepada Allah, itu dengan sholat. Pantas dalam Quran dikatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar
dan salat sebagai penolong, sebagai asas untuk kamu jadikan wasilah memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah naik. Betapa banyak gambaran-gambaran yang dilihatkan oleh Allah pada Rasulullah. Ru'ya yang tadi diriwayatkan, ru'ya yang tadi dia tafsirkan dari surat Al-Isra adalah pandangan-pandangan, sebuah satir, semua cerita, semua gambaran yang diberitakan Allah pada Rasulullah SAW tentang kondisi umatnya. Ada di antara mereka yang kerap mengumpulkan kayu bakar, diangkatnya ke pundaknya. Setelah ketahuan keberatan, dia taruh dulu, tapi tidak untuk dibuka, tidak untuk dibuang, malah ditambah lagi. Semakin ditambah, semakin berat dan semakin tidak mampu sebetulnya dia membawa. Rasul pun bertanya tentang apakah itu ya Jibril? Itu adalah gambaran umatmu yang sedemikian maruk atau sedemikian serakah dengan jabatan, sedemikian maruk dan serakah dengan titipan, sedemikian maruk dan serakah dengan amanah. Dia tahu menjalankan amanah pun satu begitu berat, apalagi dengan menumpuk amanah-amanah. Tapi semakin senang dan semakin suka dia menumpuk amanah. Nauzubillahi min dzalik. Ada lagi sebagian daripada yang Rasulullah lihat, perempuan yang bergelantungan dari atas rambutnya, di mana rambutnya terikat ke atas. Lalu kemudian bergelantungan mereka, ditanya, siapakah mereka? Wahai Jibril, mereka adalah umatmu yang tidak pernah mau menutup auratnya, menutup dengan memakai jilbabnya. Maka ini salah satu anjuran untuk memakai jilbab, menutup aurat bagian atas. Tentunya setelah kita tutup balut semuanya, auratul mar'ah kullul badin, seluruh auratnya perempuan adalah seluruh badannya, illa wajhiha wa kaffaiha, kecuali wajah dan telapak tangannya. Banyak sekali gambaran-gambaran, dan ini adalah ujian. Ketika Rasulullah SAW pulang membawa cerita kisah Isra dan Mi'raj, membawa perintah sholat, yang menerima kabar tentang Isra Mi'raj tidak semuanya dalam kondisi iman. Pada saat itu umat terbagi 3 kelompok, umat terbagi 3 bagian, umat terbagi 3 firqah. Ada yang percaya, ada yang ragu, dan ada yang sama sekali tidak percaya. Bahkan ada yang orang sudah Islam, gara-gara mendengar itu menjadi murtad kembali. Nauzubillahi min dzalik. Ini benar-benar sebuah ujian, karena di situ diuji antara kemampuan nalar dengan kemampuan rasa. Di sana diuji antara kemampuan logika dengan kemampuan hati yang dipancari cahaya keimanan dan keyakinan pada Allah. Jika Allah sudah berkehendak, apa yang tidak bisa? Jika Allah sudah mau, apa yang tidak mungkin baginya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Itu takaran orang beriman. Karena Allah yang mau, Allah yang ingin. Rasulullah diinginkan untuk dipanggil, Rasulullah diinginkan untuk sedemikian cepat menjalani proses Isra Mi'raj dan sedemikian bahagia menerima perintah wahyu salat. Kalau Allah mau, Rasul Muhammad SAW pun ringan menjalani semuanya. Padahal dimensi ruang, jarak, dan waktu itu sangatlah panjang. Dikatakan oleh orang-orang jahiliyah saat itu, nahnu nadzibu bil ibili bainal masjidil haram wal masjidil aqsa qadra syahrain. Kami menjalani perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pepek saja itu sekitar 2 bulan dengan unta, seperti itu katanya. Tapi ternyata apa yang terjadi, Rasulullah hanya dalam waktu itu pun sudah naik ke Rabb Mustawan Sidratul Muntaha. Konon tempat tidur Rasulullah pun masih hangat, artinya tidak begitu lama. Dan ini membutuhkan kesadaran iman dan membutuhkan ujian kepekaan tentang iman dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena ujian yang tadi diberikan oleh Allah dalam Quran, umat terbagi 3. Ada yang iman, ini diwakili oleh kumpulannya, oleh firqahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian ada yang ragu-ragu. Saat itu yang meragukan adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay berada dalam kategori ragu. Karena apa? Karena memang beliau sosok yang dikatakan sebagai munafik. Munafik artinya antara ragu, percaya iya, dan tidak percaya juga iya.
Kalau percaya, tidak mungkin prosesi perjalanan yang sedemikian panjang harus ditembus dengan perjalanan yang singkat, tidak masuk nalar dan tidak masuk logika menurut mereka. Tapi kalau tidak mungkin menyatakan tidak percaya, mereka tahu bahwa Rasul itu siddiq, selalu jujur dalam perkataan. Mereka tahu Rasulullah itu selalu benar dalam segala data dan fakta yang diberikan. Dan Rasulullah SAW selalu menyampaikan semuanya dengan hilim, dengan bijaksana. Masa iya untuk hari ini Rasulullah bohong? Maka keraguan pun menimpa kepada hati Abdullah bin Ubay dan kawan-kawan. Ada kelompok yang menolak sama sekali. Kelompok yang menolak adalah mereka yang disebut dengan Abu Jahal dan kawan-kawan. Nah, pada tahapan ini, dari sini kita melihat bahwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan. Dan kalau orang iman yang menerima, insya Allah tidak akan ada ketakutan, tidak ada keraguan padanya. Allah yang memuliakan Rasulullah, Rasulullah yang mulia dimuliakan oleh Allah. Kembali kepada hasil Isra Mi'raj adalah sholat. Rasulullah menjadikan sholat sebagai hiburan, Rasulullah menjadikan sholat sebagai sandaran, dan Rasulullah menjadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan lagi beban dan kewajiban. Inilah yang diberitakan Rasulullah kepada kita, dan insya Allah kita bisa mengamalkan. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebetulnya dalam tahapan tertentu Rasulullah mengajak kepada kita untuk mi'raj setiap waktu. Rasulullah mempersilahkan umatnya untuk mi'raj setiap sholat. Bagaimana caranya? Hadirkan dalam hati, sadari dengan sepenuh hati. Ketika kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Agung, kita semua, dunia ini isinya semuanya kecil. Karena ketika kita berangkat menuju Allah, kita berangkat menuju langit saja, kita lihat ke bawah, bumi ini kecil. Kalau ada kita yang ahli meneropong bulan, dari sini kita lihat bulan. Bulan itu sebenarnya gede. Tapi kalau kita lihat dengan mata kepala yang jahrah begini, bulan kecil. Sampai orang-orang tua dulu nyanyi, bulan tok, bulan segede batok. Gede batok, tempurung kelapa itu segedenya. Bisa mengatakan bulan segede tempurung karena dari jauh. Kita lihat bulan dari bumi sedemikian kecil. Kita lihat bumi dari bulan juga sama, akan kecil. Kita lihat bumi dari langit pertama. Kita lihat bumi dari Jupiter. Kita lihat bumi dari Neptunus, Uranus, sampai Pluto. Planet terjauh mungkin bumi ini akan semakin kecil. Kecil-kecil. Itu buminya. Apalagi kita semua kecil. Maka kehadiran sholat sebagai mi'rajnya umat Nabi Muhammad, apabila kita sudah menyadari dan sudah mentadaburi makna Allahu Akbar, Allah Maha Agung, semuanya kecil. Semuanya kecil saja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sebagai kebutuhan karena di dalamnya ada cerita, di dalamnya ada pertolongan, di dalamnya ada solusi, di dalamnya ada semacam tren untuk kita berbicara banyak kepada Allah yang Maha mendengar. Bukan cerita kepada siapa-siapa, apalagi kepada sosmed yang cuma banyak hater atau liker, netizen dan sebagainya. Kalau cerita kepada Allah, niscaya Allah yang akan menutupi dan mencukupi kebutuhan kita. Sedemikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wallahul hidayah wa taufiq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.